Ya halo Noxter, balik lagi bersama kami di channel Noxternal. Baru saja NTE update versi 1.1. Yuk kita bahas es terbaru yaitu Lacrimosa. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, member kita Noxcan mau gacha dulu. Kira-kira ampas atau enggak ya? Saatnya gacha boy. Wih, animasinya beda ya. Keren sih. Langsung saja rek. Tuh, sekarang ada tombol ini ya. Oh, bisa mempercepat animasi sekarang. Keren sih, keren sih. Nggak dapat other doang. Skip. Apa itu tadi es? Wah, lah dadu doang ternyata. Let's go, lanjut lagi boy. Mana ini? Oke, PT20 nggak dapat apa-apa. 30. Skip. Aduh, masih belum dapat lagi. Ayo. 40 dapat kah? Apa tadi itu? Skip lah. Loh. Kok tiba-tiba dapet loh? Perasaan tadi di ini berhentinya di cas warna ungu. Kok dapet? Aneh emang animasinya tuh. Ih, lucu banget Kunti Bogel. Ya udah, lanjut aja. Sekarang ke senjatanya. Wah. Dapat hadiah. Skip rek. PT 40. Mantap juga. Ya, aku jadi nggak dapat apa-apa dong ini. Padahal mobilnya bagus loh. Tapi aku juga nggak punya mobilnya sih. Oke, saatnya kita gacha senjatanya. Let's go boy. PT berapa sih? Tinggal 4 kali lagi dapat yang guaranteed. Ini limited. Mentok kanan ini mah. Apakah tidak? Alah. Dapat senjatanya Jiuan ya itu ya. Alah, aku kira dapat Lacrimosa senjatanya. Oke, kita kembali lagi. Apakah dapat? Alah, ungu doang, skip. Oke, dua kali lagi garanti dapat. Mana ini? Player. Mentok kanan ini mah. Untuk PT, Oke, let's go. Saatnya gacha. Oke lah, skip ya. Mentok kanan ini mah. PT gue jir. Ya udah lah, terus dapat lah. Dan iya, sudah dapat guys. Sekarang langsung saja kita ke video pembahasan ya. Di versi 1.1 ini, kita kedatangan Lacrimosa, si bocil kelelawar dengan kekuatan shapeshifter. Berabilitikan chaos dan tipe arc liquid yang membuatnya menjadi DPS damage overtime baru. Kita mulai dari skill combatnya terlebih dahulu. Di basic attack-nya, Lacrimosa akan melancarkan 5 serangan dan bisa berganti mode. Ada mode melee dan mode range. Untuk menggantinya, kalian bisa klik tombol kecil di bawah kanan. Dan menurut perhitungan scaling damage, serangan jarak jauh Lacrimosa lebih sakit dibanding jarak dekat. Namun, saat melancarkan basic attack kelima di mode jauh, animasinya akan lebih lama dibanding mode melee.
Lalu jika kalian menahan basic attack-nya, kalian akan memasuki mode aim, yang apabila ditembakkan ke musuh, Lacrimosa akan mengcopy bentuk dan salah satu skill milik musuh. Musuh yang sudah pernah kita copy skillnya akan tersimpan di menu Esper Ability. Jadi, kalian bisa bebas mengganti skill apa yang kalian perlu copy tanpa harus menembak lagi. Sedikit tips, saat Lacrimosa sedang shapeshifting, animasinya pasti akan berjalan cukup lama. Jadi, kalian bisa kombinasikan dengan switch karakter agar tidak membuat rotasi menjadi lebih lama. Dan tiap basic attack Lacrimosa akan memberikan stack nightmare up to 10 stack yang dapat dilihat di bawah bar HP musuh. Efek nightmare adalah memberikan chaos damage per detik selama 3 detik. Jika musuh menggunakan skill healing, maka stack nightmare akan berkurang. Untuk mode 1 skill Lacrimosa akan melancarkan skill yang sudah pernah ia copy dengan basic attack-nya dan menimbulkan chaos damage. Untuk mode kedua, Lacrimosa akan bersin Tomato Juice, menimbulkan arena damage dan memberikan stack nightmare kepada musuh. Setelah melancarkan skill ini, kalian dapat langsung memicu basic attack fase kelima. So, make sure kalian ingat skill apa yang akan kalian tekan. Lanjut ke ultimate-nya yang memiliki 2 mode. Mode pertama, ketika dalam jarak dekat, Lacrimosa akan melempar truk yang memberikan 10 instant damage chaos. Mode kedua, saat dalam mode jarak jauh, Lacrimosa akan menjatuhkan mobil dan memberikan 5 instant damage. Tapi jujur, untuk hitung-hitungan hasil akhir damage-nya kurang lebih ya sama, dan ultimate-nya akan memberikan 5 stack nightmare terhadap musuh di areanya. Untuk rekomendasi skill yang bisa kalian tingkatkan, bisa dimulai dari basic attack, skill, ultimate, lalu support skill di akhir. Untuk support skill yang dapat ditingkatkan levelnya, Lacrimosa dapat memanipulasi Esper Ability Construct dan memberikan 1 instant damage chaos. Support skill Lacrimosa yang kedua akan memberikan buff kepada reaction Discord dengan menambahkan 400% damage dari attack-nya setelah party memicu reaction Discord. Support skill ketiga, saat skill cooldown dan Lacrimosa telah melancarkan 5 basic attack, skill mode kedua yang bersin Tomato Juice akan bisa dilancarkan. Life skill pertama akan memberikan buff kepada toko kue, dan di level 3 ketika Lacrimosa menjadi owner, dan menu special Tomato Juice akan muncul di tokonya. Lalu, life skill kedua akan meningkatkan reward dari kita membobol bank di Pink Pause Haste. Dan Lacrimosa juga memiliki karakter trait. Dia bisa berubah menjadi kelelawar kecil setelah berlari beberapa saat. Untuk arc-nya, rekomendasinya jelas menggunakan signature milik Lacrimosa, yaitu The Last Rose. Dengan substat crit rate dan pasif menambahkan 14 attack persen dengan memberikan 1 stack Chaos Turn setiap pemakai mengaktifkan damage overtime. Tiap stack meningkatkan crit damage 6% selama 3 detik. Stack Chaos Turn dapat terpicu setiap 0,3 detik dengan maksimal hingga 10 stack. Durasi buff crit damage akan reset setiap kita menimbulkan DOT. Saat memicu skill bersin Tomato Juice, pemakai akan langsung mendapat 10 stack Chaos of Turn, berarti langsung mendapat 60% crit damage dan memperlambat 3 detik waktu recovery musuh yang berada dalam status broken saat kita memberikan damage kepada mereka. Jika kalian tidak punya arc signature, kalian bisa memakai signaturnya Daffodil yang bernama Youthful Fantasy, atau jika tidak ada arc tier S nganggur, kalian bisa pakai arc tier A seperti Shiny Days. Lalu untuk konsol rekomendasinya, ada set Diabolos yang meningkatkan chaos damage dan memberikan penetration chaos damage kepada musuh setelah memicu reaction Nova atau Scorch. Untuk rekomendasi statnya, kalian bisa fokus ke crit rate, lalu dilanjut dengan crit damage dan attack. Kalian bingung, kenapa nggak chaos damage bonus bang? Karena saat kita memakai modul balok 3 kepada Lacrimosa, setiap modul akan memberikan 10% chaos damage bonus. Jadi lebih butuh crit rate supaya damage dari Lacrimosa lebih bisa stabil.
Selanjutnya kita mengarah ke Awaken-nya. Di Awaken 1 Lacrimosa akan meningkatkan 8% damage dari Stack Nightmare berdasarkan level ability saat ini. Awaken kedua meningkatkan damage 15% Lacrimosa selama 15 detik setelah dia berganti mode dengan support skill. Awaken ketiga men-trigger semua efek Nightmare setelah Lacrimosa melancarkan 5 basic attack jarak jauh atau dekat. Awaken keempat memperpanjang durasi Nightmare yang awalnya 3 detik menjadi 6 detik. Awaken kelima Lacrimosa akan mengurangi 200% HP musuh berdasarkan damage Nightmare, lalu bisa memberikan self-healing setiap 3 detik sebanyak 1,5% heal berdasarkan total Nightmare damage yang diberikan, dan juga menghapus efek di mana musuh mampu menghilangkan stack Nightmare ketika musuh mendapat heal. Awaken terakhir, Lacrimosa bisa auto men-trigger support skill-nya. Dan setelah melancarkan copy skill, apabila dalam 5 detik kita berpindah ke karakter lain, aksi dari skill pasif ini dapat memicu Esper Cycle Nova, Scorch, dan Discord tanpa mengkonsumsi cycle energi si Lacrimosa. Dapat terpicu setiap 5 detik untuk resonance effect. Ketika membuka 3 Awaken, seluruh skill akan ditingkatkan 1 level dan mengurangi konsumsi stamina sebanyak 85% saat terbang menjadi kelelawar kecil. Ketika membuka 6 Awaken, Lacrimosa akan mengabaikan 20% def musuh dan mengurangi 70% lagi konsumsi stamina saat terbang menjadi kelelawar kecil. Untuk rekomendasi tim Lacrimosa, akan berfokus bermain reaksi Nova, Scorch, dan Discord. Jadi, untuk tim kalian bisa pasangkan dengan Sakiri sebagai buffer, Fadia sebagai support. Apabila tidak ada Fadia, kalian bisa ganti ke Haniel untuk support atau buffer. Yang terakhir, kalian bisa bebas menambahkan Esper lain. Jika ingin menambahkan sub DPS DOT, kalian bisa tambahkan Daffodil, Baichang, atau Aurelia. Apabila ingin menambah support, taruh saja Adler di tim. Dan apabila ingin menambahkan reaksi, kalian bisa memilih Esper yang berabilitikan Anima atau Laksana. Apabila musuh juga memiliki weakness elemen tersebut. Segitu dulu untuk review Esper baru yang bernama Lacrimosa. Kami Nox, pamit undur diri. Ciao!